wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syura Angeliska, NIM 220171880 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan mengenai sosiologi pengarang, karya sastra, dan pembaca dengan mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang titik fokusnya pada pengarang. Pengarang sebagai pencipta karya sastra yang merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosial dalam masyarakat, ideologi yang dianutnya, serta posisinya dalam masyarakat dan hubungannya dengan masyarakat. Realita yang digambarkan dalam karya sastra ditentukan oleh pikiran penulisnya, menurut Keut Viejunus tahun 1986 halaman 8. Realita yang digambarkan dalam karya sastra seringkali bukan realita apa adanya, melainkan realita yang diinginkan oleh pengarang. Welek and Warren serta Watt mengemukakan wilayah yang menjadi kajian sastra pengarang antara lain yang pertama, status sosial pengarang, di mana status sosial merupakan tempat posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang lain, dalam lingkungan pergaulan, prestisnya, dan hak-hak serta kewajibannya. Status ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, ascribed status, di mana kedudukan seseorang di masyarakat itu tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Misalnya, seorang anak berasal dari seorang bangsawan sampai besar, ia akan dianggap sebagai bangsawan pula. Ascribed status ini biasanya dipakai pada masyarakat dengan sistem tertutup, namun juga dapat ditemui pada sistem terbuka. Yang kedua, achieved status, di mana kedudukan yang diperoleh seseorang dengan cara yang diperjuangkannya oleh individu itu sendiri. Misalnya, untuk menjadi anggota legislatif dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Maka bagi mereka yang ingin menjadi anggota legislatif tersebut, maka mereka akan memenuhi syarat tersebut. Achieved status itu memiliki kedudukan yang bersifat terbuka bagi siapa saja. Yang ketiga adalah extended status, di mana kedudukan yang diperoleh seseorang itu karena pemberian sebagai bentuk penghargaan jasa dari kelompok tertentu. Poin yang kedua yaitu adalah ideologi sosial pengarang, di mana ideologi merupakan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan. Ideologi sosial yang dianut oleh seorang pengarang akan mempengaruhi bagaimana memahami dan mengevaluasi masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Contohnya saja adalah Mokhtar Lubis, seorang pengarang berideologi sosial humanisme, memandang masalah sosial politik Indonesia pada masa Orde Lama itu mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, di mana kondisi ekonomi dan stabilitas sosial politik yang memburuk, yang dituangkannya dalam novel yang berjudul Senja di Jakarta. Poin yang ketiga adalah latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya dari mana pengarang itu dilahirkan, tinggal, dan berkarya yang memiliki hubungan dengan karya sastra yang dihasilkannya. Dia akan belajar dari apa yang ada di sekitarnya, seperti contoh pada karya-karya Umar Khayyam, seperti Para Priayi dan Jalan Menikung. Beliau merupakan sastrawan yang berasal dari masyarakat budaya Jawa Priayi, lalu mengekspresikan kejawaannya dalam karya-karya tersebut. Poin yang keempat yaitu adalah posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Posisi sosial ini merupakan kedudukan peran sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial yang penting yaitu adalah Budi Dharma, pengarang Olenka, Nyai Kalis, orang-orang Bloomington, Darabat, dan kritikus Adinan. Selain menjadi seorang sastrawan, beliau juga seorang akademisi, yaitu guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Poin yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Agar karya sastra dapat diterima oleh masyarakat, maka sastrawan harus mempertimbangkan isi dan bahasa yang dipakainya. Walaupun karya sastra tidak bergantung secara pasif kepada selera pelindung atau patron atau publiknya, tetapi ada kemungkinan justru sastrawanlah yang menciptakan publiknya, menurut Welek and Warren tahun 1994. Hubungan antara sastrawan dengan masyarakat menurut Welek and Warren tahun 1994 adalah sastrawan yang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakatnya. Tetap begitu pula dengan seni ataupun sastra, bukan hanya meniru kehidupan tetapi juga membentuknya. Misalnya pemberian nama anak dalam masyarakat Jawa yang terinspirasi dari nama-nama tokoh wayang ataupun dongeng yang menunjukkan adanya pengaruh sastra bagi kehidupan nyata. Poin yang keenam, mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Banyak sastrawan yang memiliki kerja lengkap,
di mana di samping mereka menjadi sastrawan, mereka juga bekerja di profesi lain, seperti seorang dosen, jurnalis, kritikus, dan penyair. Dengan begitu, mereka mendapatkan penghasilan, bukan saja dari profesinya sebagai sastrawan, melainkan dari penghasilan bahkan bisa saja penghasilan utamanya bukan dari profesi sastrawan, yaitu melainkan pekerjaan lainnya. Bagi seorang sastrawan, memiliki pekerjaan rangkap ini menyebabkan masalah profesionalisme dalam kepengarangannya. Apakah dia menganggap pekerjaan sebagai sastrawan itu sebagai profesi utamanya atau hanya sebagai profesi sambilan? Poin yang ketujuh, dua tradisi kepengarangan di Indonesia dalam kajian sosiologi pengarang oleh Jacob Sumarjo. Jacob Sumarjo dari segi sosiologis novel Indonesia bab 5 tahun 1981 melakukan kajian terhadap tradisi kepengarangan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut mengungkap bahwa dunia kepengarangan di Indonesia itu dilahirkan dari dua dunia, yaitu dunia kewartawanan dan dunia keguruan. Selain itu juga ditemukan dari dunia kedokteran dan kepegawaian umum menurut Sumarjo tahun 1981 halaman 34. Berdasarkan penelitian Sumarjo tahun 1981 halaman 34 sampai awal 1980-an sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat 14 orang pengarang yang jabatannya sebagai wartawan. 10 orang lainnya itu berasal dari guru. Namun setelah perang terjadi, jumlahnya meningkat, di mana 31 orang itu berasal dari wartawan dan 22 orang itu berasal dari kalangan guru dan dosen. Sebagian besar kepengarangan berasal dari profesi kewartawanan, baik sebagai redaktur koran ataupun majalah atau wartawan lapangan. Menurut Sumarjo tahun 1981 halaman 35, kenyataan ini berasal dari kesusastraan modern di Indonesia yang disebabkan munculnya persurat kabaran. Sekitar tahun 1850-an di Indonesia, tepatnya di Hindia Belanda, terbit koran-koran dengan bahasa Melayu yang dikelola oleh orang-orang Belanda atau orang Cina atau bahkan oleh orang-orang Melayu itu sendiri. Sekitar tahun 1890-an muncul roman-roman pertama dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh orang-orang Belanda seperti Wigers dan orang-orang Cina seperti Lim Kim Ho. Tahun 1960-an muncul orang-orang Indonesia yang menulis roman seperti Haji Mukti menulis Hikayat Siti Maria, R.M. Tirto di Suryo menulis Busono dan Nyai Permana, serta Mas Marco Kartodikromo menulis Rasa Merdeka dan Studi Hijau. Mereka merupakan para wartawan. Sedangkan kegiatan kepengarangan di kalangan guru dan dosen menurut Sumarjo tahun 1981 halaman 35 itu dimulai pada tahun 1908 dengan didirikannya Komisi Bacaan Rakyat oleh pemerintah kolonial, kemudian berubah nama menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Menurut Sumarjo tahun 1981, dalam penelitiannya ada perbedaan karakteristik antara karya yang ditulis oleh dua tradisi ini. Roman dan kalangan wartawan pada awalnya ditulis menggunakan bahasa Melayu pasar. Namun persoalan yang mereka kaji itu lebih serius terhadap persoalan sosial politik penjajahan. Mereka keras dan galak terhadap sistem penjajah. Sementara itu, roman karya para guru itu bersifat didaktis dan kolot. Yang menjadi persoalan mereka adalah nasib buruk kaum perempuan akibat kerasnya orang tua. Seperti pada Siti Nurbaya, Jumpa Aceh, dan Kasih Tak Terlerai. Profesi guru mengharuskan mereka bersifat konvensional dan hati-hati, yang mana menurut Sumarjo tahun 1981 halaman 38 kurang menunjukkan karya-karya yang berani. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan dalam kesusastraan jarang keluar dari lingkungan guru, tetapi dari lingkungan wartawan. Roman-roman Iwan Simatupang, Putu Wijaya, dan Armin Pane merupakan tonggak karya pembaharuan, di mana mereka merupakan para Sosiologi karya sastra. Yang pertama, batasan sosiologi karya sastra. Mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi sastra berangkat dari teori mimesis Plato yang mengungkapkan bahwa sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan berkaitan dengan masalah sosial, menurut Welek and Warren tahun 1994. Oleh Watt, Viadamono tahun 1979 halaman 4, sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Poin yang kedua, wilayah kajian sosiologi karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra.
di mana berkaitan dengan masalah sosial sering dipandang sebagai dokumen sosial ataupun potret kenyataan sosial, di mana menurut Welek and Warren tahun 1994, sastra menurut Wharton itu mampu menjadi gudang adat istiadat, buku sumber sejarah peradaban, terutama sejarah bangkit dan runtuhnya semangat kesatriaan. Kajian sosiologi karya sastra memiliki kecenderungan untuk tidak melihat karya sastra sebagai suatu keseluruhan, namun hanya tertarik kepada unsur-unsur sosio-budaya yang ada di dalam karya sastra tersebut. Menurut Yunus tahun 1986, halaman 3-5, sosiologi karya sastra melihat karya sastra sebagai dokumen sosial budaya dari beberapa hal. Yang pertama, unsur ataupun isi cerita dalam karya terlepas dari hubungannya dengan unsur lain. Yang kedua, pendekatan ini dapat mengambil citra tentang sesuatu, misalnya tentang perempuan, lelaki, orang asing, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir adalah pendekatan yang mengambil motif ataupun tema yang terdapat dalam karya sastra tersebut, yang dalam hubungannya dengan kenyataan di luar karya sastra. Pengumpulan dan analisis data bergerak dari unsur karya sastra ke unsur dalam masyarakat, dan menginterpretasikan hubungan antara keduanya. Poin yang ketiga, perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman, di mana telaah sosiologi karya sastra. Fokus kajian adalah isi novel yang dianggap sebagai pencerminan atas realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Pada tahun 1998, dunia sastra Indonesia itu digemparkan oleh munculnya novel Saman karya Ayu Utami. Sebagai pujian pun dilontarkan oleh pembaca terhadap novel tersebut. Novel ini banyak memberi komentar positif dari para juri, bahkan novel ini menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan sosok perempuan. Novel ini ditulis oleh Ayu Utami yang berusia 27 tahun, yang menggambarkan cara berpikir dan impian-impian perempuan dengan cara pengungkapan, dengan cara terbuka, jujur, tanpa teding aling-aling. Novel ini sebagian besar menggambarkan kisah dan kehidupan 4 orang tokoh perempuan muda, yaitu Laila, Syakuntala, Cok, dan Yasmin. Awal cerita novel tersebut menceritakan tentang Laila yang sedang mabuk kepayang menunggu Sihar di Taman Central Park di New York. Baru pada bagian tengah novel, cerita tentang Saman dikemukakan mulai dari masa kecil hingga menjadi seorang pastor. Ketika menceritakan tokoh-tokoh perempuan, narator menggunakan point of view, sehingga ada 2 akuan di sini. Point of view menunjukkan adanya keterkaitan ideologi feminisme yang menempatkan perempuan sebagai subjek, yang mana memaparkan pengalamannya, gagasan-gagasannya, serta impian-impiannya menjadi lebih kuat dengan gaya cerita yang cenderung terbuka atau belak-belakan. Apabila dipahami secara sosiokultural, sosok perempuan yang digambarkan dalam Saman menunjukkan adanya gejala pengingkaran terhadap ideologi familiasme dalam masyarakat berkultur patriarki. Menurut Kusu Giarti tahun 1997, halaman 90. Dari beberapa kutipan novel tampak jelas bagaimana tokoh-tokoh perempuan dalam novel merasa terbelenggu dalam kultur patriarki dan ingin bebas darinya. Selain itu, pandangan dan sikap Syakuntala menunjukkan ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan sosial, di mana dalam hal-hal tertentu, masyarakat seringkali meremehkan peran dan keberadaan ibu dengan anaknya. Ketidakadilan gender ini berkaitan dengan ideologi familiasme yang mengakar kuat dalam masyarakat Jawa. Menurut Kusu Giarti tahun 1997, halaman 90. Familialisme adalah ideologi yang mengatur peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam famili ataupun keluarga. Ideologi ini memandang bahwa peran laki-laki adalah penguasa utama rumah tangga. Sementara itu, peran perempuan yang utama adalah di sekitar rumah tangga sebagai ibu maupun istri. Menurut Kusu Giarti tahun 1997, halaman 90-92. Akibat dari ideologi tersebut, muncul ketidakadilan gender dan dominasi patriarki. Dalam perspektif sosiologi karya sastra, sosok, karakter, dan gagasan para perempuan dalam Saman dipandang sebagai bentuk representasi dari kondisi perempuan Indonesia tahun 1990-an yang sesuai dengan latar waktu dalam novel tersebut. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Yang pertama, bagi pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Beberapa sastrawan Indonesia itu memiliki publik yang berbeda-beda sesuai dengan aliran sastranya, gaya bahasa, serta isi karya sastranya. Karya-karya Iwan Simatupang, Budi Dharma, dan Putu Wijaya cenderung beraliran surrealistis, inkonvensional, dan penuh renungan filosofi mengenai hidup manusia. Hal ini sesuai untuk publik ataupun pembaca yang memiliki latar belakang intelektual
perguruan tinggi dan kompetensi sastra yang relatif tinggi. Sedangkan karya-karya Umar Khayyam dan Ahmad Tohari cenderung beraliran realisme konvensional di mana berbicara mengenai masalah-masalah sosial budaya di mana memiliki publik lebih luas. Hampir sebagian masyarakat pembaca Indonesia menikmati karya-karya mereka. Perlu diingat, dalam melakukan kajian secara empiris, pengarang harus memperhatikan siapa saja pembaca yang secara nyata membaca karya-karya pengarang tertentu. Yang kedua, dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam bukunya Ars Poetica tahun 14 sebelum Masehi, Horatius atau Viatius tahun 1988 halaman 183 itu mengemukakan tugas dan fungsi seorang penyair dalam masyarakat, yaitu dulce et utile, berguna dan memberi nikmat atau sekaligus mengatakan hal-hal yang enak dan berfaedah untuk kehidupan. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Ian Watt yang dikutip oleh Via Damono tahun 1979 membedakan 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra derajatnya sama dengan karya pendeta ataupun nabi, sehingga fungsi sastra harus sebagai pembaharu ataupun perombak. Yang kedua, pandangan seni untuk seni itu melihat sastra sebagai penghibur belakang. Dan yang ketiga, pandangan yang bersifat kompromis, di satu sisi sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Dalam kajian sosiologi, pembaca menurut Junus tahun 1986, halaman 19, yang dipentingkan adalah reaksi dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra tertentu. Sedangkan karya sastranya sendiri diabaikan dan menjadi periferal. Dan poin yang ketiga adalah dampak sosial sastra. Dalam kasus Langit Makin Mendung, peristiwa ini terjadi pada tahun 1968 berhubungan dengan pemberedalan majalah sastra nomor 8 tahun 6 Agustus 1968 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan mengadili terhadap H.B. Jasin selaku redaktur majalah tersebut setelah pemuatan cerita pendek yang berjudul Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin yang merupakan contoh kasus untuk dampak sosial karya sastra bagi masyarakat. Cerita pendek Langit Makin Mendung itu dianggap menghina agama Islam, Allah, Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, serta Nabi Adam alaihi wassalam. Pembaca saat itu tentu kaget dengan imajinasi penulis cerpen yang menggambarkan dialog langsung antara Tuhan dengan para nabi di surga. Mereka menganggap penulis terlalu berani sehingga dikecam habis-habisan. Cerpen Langit Makin Mendung dan artikel yang berpolemik seputar pelarangan cerpen dan majalah sastra tersebut dapat dibaca dalam buku Pledoi Sastra, yaitu Kontroversi Langit Makin Mendung Ki Panji Kusmin tahun 2004. Dengan membaca buku tersebut, kita akan memahami bagaimana sebuah cerita pendek menimbulkan dampak sosial yang cukup serius pada masanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.